Selamat malam Bapak Ibu, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6 yang akan dibacakan oleh Marcelo Soplanit. Bapak Ibu yang terkasih, bahkan saudara-saudaraku, kita akan bersatu di dalam doa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Ajar juga kami tidak hanya membaca, mendengar, tapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ke 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan Alkitab. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6 termasuk dalam kategori ratapan dan permohonan yang berlatar belakang bagaimana bangsa Israel bisa pulang ke Yerusalem. Rentan waktu 50 tahun membuat bangsa Israel seperti mimpi ketika mereka kembali ke Yerusalem. Kita melihat bagaimana campur tangan Allah luar biasa. Mereka mimpi, apakah benar mereka sudah tiba di Yerusalem? 50 tahun saya katakan bukan waktu yang pendek. Mereka tidak bisa mengeluarkan pendapat. Mereka hidup sebagai budak. Kemerdekaan mereka direnggut. Ketika mereka tiba kembali di Yerusalem, mereka seperti orang merdeka. Saya katakan mereka mimpi. Dikatakan di ayat yang ke-1. Tuhan telah berperkara kepada orang-orang ini. Perkara yang Tuhan buat luar biasa. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka bersukacita. Tapi apa yang terjadi ketika mereka kembali ke Yerusalem? Hancur. Seperti rumah yang tidak didiami beberapa tahun lamanya. Hancur. Yerusalem hancur. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Makanya di ayat yang keempat dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang kering di tanah Negeb, pulihkan. Kalau mereka hanya bersorak-sorak, pulihkan, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Nol besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel harus bahu-membahu membangun bait suci yang hancur, yang runtuh, terlebih membangun kehidupan mereka. Bukan perkara mudah, tetapi disinilah pertolongan Allah luar biasa. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Begitupun dengan kita saat ini. COVID-19 telah merenggut semuanya dari kita. Orang-orang yang kita kasihi telah pergi meninggalkan kita. Bahkan banyak saudara-saudara kita
yang terpapar dan harus meninggalkan keluarga, diisolasi di rumah-rumah sakit. COVID ini juga merenggut pekerjaan kita. Berapa banyak di kita yang di PHK atau mereka yang kehilangan pekerjaan. Apa yang harus kita lakukan? Bangkit. Mimpi akan menjadi nyata kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih mau mewujudkan mimpi itu. Mimpi hanya sekedar angan-angan kalau kita hanya duduk diam. Bangkit. Kebangkitan Kristus membuat kita semua harus bangkit. Mari berdayakan apa yang ada pada kita. Keluarga kita, mari. Mari kita wujudkan mimpi itu bersama. Bahu-membahu. Peluang apa yang bisa peluang apa yang dapat kita lakukan? Lakukanlah itu bersama dengan keluarga. Libatkan suami, istri, anak-anak, mantu, cucu, sehingga semuanya dapat terlaksana dan mimpi itu menjadi kenyataan. Mampukah kita melakukan itu? Pertolongan Tuhan akan membuat kita mampu kalau kita mau melakukan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan perkara mudah, saya katakan lagi. Di tengah COVID juga banyak terjadi bencana alam. Mampukah kita bersyukur di tengah suasana seperti ini kalau bukan Tuhan yang menolong kita? Bersandarlah hanya kepada Allah dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan lihatlah bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupanmu, kehidupan keluargamu, baik secara pribadi maupun rumah tangga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.